Nah, di video yang keempat ini kita akan mempelajari ciri kebahasaan pada cerita fantasi. Jadi apa aja ya kebahasaan yang ada di ciri-ciri kebahasaannya gitu ya, cerita fantasi itu apa aja. Nah, A. Penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan, yaitu aku, mereka, dia, dan di sini nama orangnya contohnya Erja dan Doni. Jadi di sini makai aku, mereka, dia, nggak memakai saya, anda. Jarang ada yang memakai gitu ya. Jadi ciri-cirinya aku, dia, bukan memakai saya atau anda. Nah, yang kedua, penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk mendeskripsikan latar. Nah, jadi begini nih, di cerita fantasi ini saat mendeskripsikan latar tempat, waktu maupun suasana itu biasanya menggunakan kata-kata yang mencerap panca indera. Nanti akan timbul sebuah kata kiasan atau apa sih namanya? Jadi maknanya kata hiasan dan majas gitu. Nah, di sini berhubung kurang lengkap, Bapak akan menambahkannya ya. Ya. Panca indera itu apa aja? Di sini ada penglihatan yaitu mata, yang kedua pendengaran telinga, dan yang ketiga penciuman hidung, yang keempat perabaan sentuhan kulit, yang kelima pengecap rasa atau lidah. Nah, dan di sini latar ada tiga, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Bapak akan contohkan ya. Di sini kata-kata indera penglihatan atau yang dirasakan oleh mata. Nah, yang menunjukkan keterangan tempat, misalkan tiga rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Nah, di sini tiga rumah sudah menunjukkan keterangan tempat. Bergaya kerucut menyambut matakunya. Di sini artinya mataku melihat tiga rumah bergaya kerucut itu gitu. Mataku itu indera penglihatan ya, pengecap indera penglihatan gitu matakunya, dan tiga rumahnya yang menunjukkan keterangan tempatnya. Nah, dan contoh lain, aku memandang betapa luasnya danau itu. Nah, di sini indera penglihatannya memandang. Nah, latar tempatnya dan danau itu ya. Nah, yang terakhir, yang kulihat kakek tua itu mencangkul padi di sawah. Nah, sudah jelas yang terlihat oleh mata di sini kulihat itunya ya, indera penglihatannya. Terus keterangan tempatnya di sawah. Nah, dan yang berikutnya yang menunjukkan keterangan latar waktu. Nah, di sini kulihat pagi itu kau berdua dengannya. Di sini sudah jelas. Indera penglihatannya kulihat. Jadi melihat pagi itu kau berdua dengannya. Pagi itu keterangan itu ya waktu yang menunjukkan keterangan waktu. Dan yang berikutnya yang menunjukkan latar suasana. Latar suasana itu latar yang dirasakan oleh hati. Nah, di sini contoh kalimatnya, seakan ku memandang gelapnya langit terasa mencekam. Jadi jadi kalimat ini melihat langit yang gelap dan terasa mencekam. Nah, ini terasa mencekam itu keterangan itu ya, latar suasana, dan ku memandang itu yang dilihat oleh mata gitu. Nah, dan yang kedua, indera pendengaran atau telinga. Di sini pada latar tempat terdengar jeritan tangis banyak orang ditinggal sanak saudara yang tersapu angin badai di tempat terjadinya bencana. Terdengar jerit tangis. Nah, di sini terdengar. Jadi telinga ini mendengarkan jeritan tangis banyak orang yang ditinggalkan sanak saudaranya, yang meninggal gitu ya, akibat tersapu angin badai di tempat terjadinya bencana. Jadi keterangan latar tempatnya di tempat kejadian bencana, indera pendengarannya ya ini terdengar gitu ya. Nah, kalau latar waktu, di sini contohnya terdengar merdunya suara irama rintik hujan yang membasahi bumi senja ini. Nah, keterangan waktunya apa? Senja ini. Indera pendengarannya apa? Terdengar merdunya suara rintik hujan. Ini puitis banget ya kata-katanya ya. Nah, jadi
telinga ini mendengarkan suara rintik hujan yang membasahi senja ini. Senja ini itu kan senja itu sore gitu. Nah, yang terakhir latar suasana. Latar suasana contohnya, contoh kalimatnya, para binatang malam serentak terdengar bernyanyi. Dalam sepinya membuat terasa mencekam, menyeramkan. Latar suasana yang dirasakan oleh hatinya mencekam, menyeramkan. Indera pendengarannya terdengar bernyanyi, serentak terdengar bernyanyi, itu kan. Bernyanyi, siapa yang bernyanyi? Ya ini para binatang malam. Nah, yang berikutnya indera penciuman. Di indera penciuman ini yaitu hidung, yang dirasakan oleh hidung. Pada latar tempat, nih contohnya, harum semerbak aroma bunga mawar di kamar tidurku. Harum itu sesuatu yang harum itu kan karena dirasakan oleh hidung, dicium oleh hidung ya. Harum semerbak aroma bunga mawar di kamar tidurku. Tempatnya apa? Latar tempatnya yaitu di kamar tidurku gitu ya. Yang kedua, latar waktu. Sepintas kucium bau kemenyan pada malam Jumat itu. Nah, latar waktunya apa? Itu yang menunjukkan keterangan waktu yaitu malam Jumat itu. Nah, yang indera penciumannya yaitu kucium bau kemenyan. Nah, yang berikutnya latar suasana. Contohnya, kucium berbagai macam bau keringat di kerumunan antrian pembagian sembako, membuatku sedih betapa banyaknya rakyat miskin di Indonesiaku. Nah, latar suasananya ini membuatku sedih. Jadi merasakan sedih. Di sini indera penciumannya apa? Kucium berbagai macam bau keringat. Bau keringat siapa? Ya ini orang-orang yang mengantri di kerumunan yang sedang dibagikan sembako. Nah, yang berikutnya indera perabaan atau sentuhan atau kulit. Nah, di sini pada latar tempat, sebagian penduduk di desaku banyak yang bermata pencaharian pekerjaan kasar seperti kulit bangunan, tukang becak dan lain-lain. Nah, jadi latar tempatnya apa? Ya ini penduduk ini nih di desaku yang menunjukkan latar tempat. Nah, terus yang menunjukkan indera perabaannya apa? Ini nih berupa majas nih. Pekerjaan kasar. Ini kasar kan sesuatu yang diraba gitu kan, kasar, halus, lembut gitu kan ya. Nah, yang berikutnya latar waktu. Dari waktu aku masih TK hingga duduk di bangku kelas 2 SD, aku selalu dibekali makanan oleh ibu setiap mau berangkat ke sekolah. Itu menandakan betapa lembutnya kasih seorang ibu pada anaknya. Nah, yang menunjukkan latar waktu apa? Ini waktu aku masih TK hingga duduk di bangku kelas 2 SD, itu keterangan waktu. Nah, sedangkan yang menunjukkan indera perabaan atau sentuhannya apa? Ini jadi majas juga ya. Betapa lembutnya kasih seorang ibu. Itu kan lembut itu sesuatu yang diraba oleh kulit, indera perabaan. Tapi di sini di kalimat ini jadi suatu perumpamaan atau majas. Nah, yang berikutnya latar suasana. Hatiku gembira saat aku genggam erat tanganku dengan penuh kasih yang lembut. Hatiku gembira saat kau genggam erat tanganku dengan penuh kasih yang lembut. Nah, di sini latar suasananya apa? Di sini hatiku gembira. Jadi merasakan hati yang gembira, dan indera perabaannya apa? Ya ini kasih yang lembut. Ini kata lembut ini, indera peraba ya, lembut. Nah, yang berikutnya indera pengecap rasa atau lidah. Latar tempatnya apa? Contoh latar tempatnya nih, kalimat yang latar tempatnya. Manisnya janjimu saat kau ucapkan di tempat pertama kita jumpa. Nih, latar tempatnya di tempat pertama kita jumpa. Latar pengecap rasanya ini manis, kata-kata manisnya janjimu. Jadi di sini sebagai majas juga ya. Nah, yang berikutnya latar waktu. Pahitnya hidupmu di masa lalu semoga membuatmu berpikir di masa kini untuk meraih kesuksesan di masa depan. Nah, latar waktunya apa yang menunjukkan latar waktunya? Ya ini di masa lalu, di masa kini, dan di masa depan. Nah, yang menunjukkan pengecap rasanya apa?
Ya ini pahitnya hidupku. Ini kan pengecap rasa yang oleh lidah itu pahit, asin, manis, asam gitu kan. Ini sebagai majas juga. Dan yang